Firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Matius Mangentang. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, istri dan anak-anak dan keluarga yang berduka cita, untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, bahasa manusia terbatas untuk menghibur keluarga, teristimewa istri dan anak-anak, mantu dan cucu, bahkan keluarga besar. Tapi kami kembali kepada firman-Mu, dan kiranya melalui Roh Kudus, pewahyu dan pemberi kitab suci, menjelaskan, menguraikan firman-Mu sehingga menjadi penghiburan yang sungguh-sungguh memberi kekuatan bagi setiap yang bersedih dan berduka, terlebih kepada segenap keluarga, istri dan anak-anak. Berkenalah Tuhan berbicara, berkata-kata, karena kami sekalian sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah mohon pencerahan dan iluminasi dari Roh-Mu yang kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Pada kita, saya mau bacakan Roma 14. Ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Roma 14 ayat 7 ke 8, demikian bagian dari firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang yang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Ke-8, saya ulang. Sebab kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, keluarga yang berduka cita dan kita semua yang hadir. Di hadapan kita, inilah hari yang terakhir kita lihat jasad hambanya yang setia, Pendeta Mangapul Sagala. Sebentar lagi kita akan tutup petinya dan kita menghantar jasadnya ini ke peristirahatannya
Kadang orang berkata terakhir, tetapi bagi kita yang punya iman dalam Kristus hanya sementara. Hambanya, kalau saya mengingat, tidak kurang dari 45 tahun lamanya sudah menjadi pelayan Tuhan. Hanya istri mungkin yang lebih tahu. Dan hanya beda saya dengan beliau 3 bulan. Dan saya panggil abang. Sejak pertama kali hambanya ini menerima dan percaya Tuhan Yesus dan terlibat dalam pelayanan, ia sungguh-sungguh tidak ada saat dan waktu ia berhenti. Ia terus dan terus melayani Sang Penciptanya, Tuhannya dan Juru Selamatnya, Tuhan Yesus. Firman yang baru saja saya baca betul-betul telah dia lakukan, telah dia laksanakan, dan telah dia genapi. Bahwa sungguh-sungguh ia telah hidup dan hidup untuk Tuhan. Kita pun seharusnya seperti itu. Bahwa betul hidup kita untuk Tuhan. Dan kedua, bahwa hambanya juga ini saat ini di hadapan kita berbaring dalam peti ini. Kita semua jadi saksi-saksinya bahwa betul dia juga mati dalam Tuhan. Mempermuliakan Tuhan sampai akhir hidupnya. Ya, meninggal atau dipanggil Bapa surgawinya. Sedang juga dalam pelayanan di STT Trinity Perapat. Dan bagian ketiga genaplah dari baca firman Tuhan tadi. Baik hidup beliau maupun matinya, Tuhanlah yang memilikinya. Tuhanlah yang empunya. Istri Ibu Yunike dan anak-anak dari Billy, Abdi, Stephen, Philip, dan Listi. Kalian saksi hidup dari suami dan ayah kalian. Bahwa sungguh-sungguh sejak awal ia terpanggil dan yakin terpanggil oleh Tuhan Bapa Surgawi dan melihat Tuhan Yesus Tuhannya. Yang betul ia hidup untuk Tuhan. Dan matinya pun memang untuk Tuhan. Tanpa istri dan anak-anak. Dan itu betul. Ia ada setia sampai akhir melayani Tuhannya. Dan betul Tuhanlah yang memilikinya. Waktu-waktu hamba Tuhan ini mungkin tersita tidak ada waktu cukup untuk anak-anak. Tapi itulah dia telah bekerja keras. Dan bekerja keras. Dan bekerja keras. Dan lihatlah keluarga, ibu dan anak-anak. Dan juga di seluruh dunia berapa negara 10 yang melihat hari ini. Untuk menghantar ke tempat peristirahatan sementara menurut firman Tuhan. Inilah buah. Inilah karya. Dan hamba Tuhan. Sampai matinya sungguh-sungguh dimiliki Tuhan dan melayani Tuhan. Inilah buah iman, buah Injil, buah pelayanan, buah kasih, buah ketekunan, buah kesetiaan. Dan telah berbuah-buah karena Yesus berkata, hamba Tuhan yang sejati lihatlah dari buahnya. Apapun dan bagaimanapun kata seorang hamba Tuhan, kita harus melihat buahnya, apa yang dikerjakannya sampai akhir hayatnya. Dan betul, apa yang dilegasikan oleh hamba Tuhan, tidak hanya tulisan-tulisan yang bernas. Tidak hanya lagu-lagu seperti kita nyanyikan tadi yang begitu mengharukan. Untuk memuja, memuji, memuliakan Tuhannya.
Tapi karyanya yang terakhir dan yang didambakan sampai akhir hayatnya adalah bagaimana mengembangkan, memajukan STT Trinity. Supaya Danau Toba sekelilingnya, bahkan tanah Batak Raya itu tidak hilang dan pergi kemana-mana. Tetapi ada yang mengembalikan masa jaya ketika Injil diterima oleh bangsa Batak. Itulah kerinduan sampai hari hayatnya, sehingga betul-betul tenaganya, pikirannya dikuras untuk misi agung yang dimimpikan sampai akhir hayatnya. Dan istri tahu betul pergumulan itu. Dan dia pernah berkata kepada saya bahwa sama seperti, saya juga mau sampaikan bahwa sama seperti STT Setia GKS, di mana dia setia sampai akhir, dan STT menjangkau desa-desa dan pedalaman gereja yang tidak ada hamba Tuhan. Dia mau jangkau mulai tanah leluhur, tanah Batak. Kiranya STT mengingat visi hambanya ini. Buah-buah yang telah dihasilkan sungguh luar biasa, dan kita melihatnya hari ini dan seluruh dunia. Dia sudah sungguh bekerja keras. Dalam pekerjaan keras pelayanan seperti itulah bapaknya memanggilnya sedang dalam pelayanan. Saya tidak tahu hati istri dan anak-anak perasaan seperti ini di hadapan jasad suami dan anak-anak. Tapi saya sebagai hamba Tuhan yang seumuran dengan hambanya ini, tahu waktu masa kadang sangat sulit berkumpul bersama keluarga dan anak-anak. Tapi saya juga yakin hambanya pandai pintar dengan multi talenta dan segalanya, serba bisa, serba tahu. Pasti punya hikmat bijaksana Tuhan bagi waktu. Tetapi sekali lagi sebagai rekan sekerja, sebagai hamba Tuhan dan kami semua pendeta GKSI memberi hormat pada masa akhir hidup dan di depan jasadnya ini. Inilah hamba senior kami, memberikan keteladanan dalam bekerja keras melayani sampai akhir hidup. Dan firman Tuhan berkata Wahyu 2:10 bahwa Yesus Kristus akan dan sudah jiwanya di sorga telah dianugerahi mahkota kehidupan. Tidak hanya mahkota kehidupan, tetapi dia setia sampai akhir juga mempertahankan iman, membela iman, memberitakan iman. Ia juga sudah dimahkotai di sorga jiwanya, rohnya, dari mahkota kebenaran. Ia juga sedia gembala yang setia, gembala yang bagaimana mengembalakan perkantas awal sampai akhir juga. Ia juga dimahkotai, mahkota kemuliaan. Sampai tulisan buku dari Injil, tafsir Injil Yohanes, kemuliaan Yesus. Dan sepanjang hidupnya sungguh-sungguh beliau telah memuliakan Yesus dan mentuhankan Yesus dan memperkenankan dia, Yesus dimuliakan dalam pelayanannya, dalam hidupnya. Bagi kami, bagi yang dekat, sungguh telah memberi keteladanan yang luar biasa. Sepanjang hidupnya sungguh untuk Tuhan. Dan saat kematiannya, ya betul mati untuk Tuhan. Dan betul bahwa baik hidupnya hambanya ini, baik matinya adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa yang ditinggalkan. Tapi saya tahu hamba Tuhan, seperti rasul-rasul yang lain, mungkin tidak ada apa yang tinggalkan. Saya mengingat satu kisah seorang pendeta yang punya integritas tinggi yang luar biasa, meninggal dan meninggalkan 5 anak.
Bukan kebetulan kisah itu, tapi betul anak yang terakhir adalah juga wanita. Waktu ayahnya dibaringkan seperti ini, ia pergi lari dari rumah. Ia pergi ke sana, tidak mau melihat ayahnya dikuburkan. Ia marah kepada ayahnya karena tidak meninggalkan harta cukup, menyekolahkan tidak cukup. Sehingga ketika dipanggil saudara untuk mengikuti pemakaman ayahnya, dia berkata, aku tidak mau. Percuma ayah seorang pelayan, seorang pendeta tidak punya apa-apa, mau sekolah juga terbatas. Kenapa dulu tidak cari pekerjaan yang lain? Dia tidak menghadiri pemakaman ayahnya. Waktu berjalan terus, kita selesai studi juga sang anak gadisnya ini. Di kota itu, sang wali kota mengeluarkan penerimaan pegawai baru. Tanda telah mendaftar banyak orang. Ketika sang wali kota membuka lamaran-lamaran pekerjaan di kantor wali kota itu, dia berhenti pada satu lamaran. Dan itu dia teringat, apakah Bapak Pendeta ini yang pernah menolong saya? Dia baca. Berkata ke panitia pendero pegawai, tolong satu ini, panggil khusus, saya mau bicara. Ketika dipanggil khusus, ditanya sang wali kota, siapakah namamu ini? Apakah ada referensi dengan pendeta Smith? Anak itu, gadis ini, dia berkata, itu ayahku. Sejak itu dia berdiri keliling sejenak sambil berenung. Sang wali kota, dia berkata, Nona, hari ini, saat ini, engkau terima pekerjaan ini menjadi asistenku. Karena ayahmu telah menunjukkan integritas begitu tinggi. Rekomendasi dialah sehingga bisa studi dan saya bisa menjadi wali kota. Engkau dapatkan jabatan ini. Aku telah berkali-kali mencari dia ada keturunan-turunan dan sependeta ayahmu yang punya integritas yang tinggi. Tetapi aku menemukan anaknya, darah dagingnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di hadapan kita berbaring seorang batu yang besar yang dipakai Tuhan. Puluhan tahun telah berbuah-buah punya integritas yang tinggi, pelayanan yang luar biasa, tidak pernah tinggalkan sampai akhir hidupnya, tinggalkan anak istrinya tanpa harus melihat ketika Bapa surga memanggilnya kembali, tetap dalam pelayanan. Inilah keteladanan baik kita para hamba Tuhan bagi yang lain yang setia sampai akhir. Ibu Yunika dan anak-anak, banggalah walaupun waktu mungkin lewat sudah, bahwa ayah kalian telah bekerja keras untuk sang penciptanya, sang pemilik sejatinya, Tuhan Yesus. Dan dia telah hidup untuk Tuhannya, dalam mati untuk Tuhannya, dan hidup matinya hamba, ayah, dan suami, dan anak, mungkin adik atau keluarga. Betul telah membuktikan dia milik Tuhan. Ubah integritas bagi anak-anak dan cucu. Hati Bapa Surgawi tidak akan lupa karya dari hambanya yang luar biasa ini dipakai Tuhan. Amin. Mari doa. Tuhan, kami bangga pernah pelayanan bersama hamba-Mu ini. Karena kami melihat hampir telah menyerupai Yesus. Dalam misinya, dalam kasihnya,
dalam pelayanannya. Kami bersyukur Tuhan karena begitu banyak orang dipengaruhi sepanjang hidupnya, bahkan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Biarlah spirit semangat itu tularkanlah bagi kami semua, bagi anak-anak, bagi istri, bagi keluarga, bahwa ada hamba Tuhan telah menunjukkan sikap integritas sebagai pelayan yang sejati sejak mulanya terpanggil sampai akhir hayatnya. Sebentar kami tutup peti menghentarnya, tetapi itu hanya jasad. Tapi hamba-Mu pendeta menghapus segala yang sejati sesungguhnya, jiwanya, rohnya. Firman Tuhan berkata, ia sudah ada bersama Tuhan, dikumpulkan oleh Bapaknya di sorga. Peristirahatan sementara dari aspek iman Kristiani, kami percaya bahwa akan Kristus datang kembali bersama jiwa yang sudah di sorga itu, membangkitkan tubuh fisiknya, dipersatukan dalam sempurna tubuh rohani dan jiwa yang kekal, kembali ke sorga bersama-sama dalam keutuhan dengan Kristus yang telah duduk sebelah kanan Bapa, pemilik sorga, Raja sorga. Teguhkanlah firman-Mu, teguhkanlah iman bagi keluarga. Saat seperti ini masih banyak keluarga dan kami sahabat memberi penghiburan, hadir bersama-sama. Tapi sesudah hari ini, besok lusa dan seterusnya, dalam kesendirian anak-anak, istri, cucu, mantu, saat-saat itulah Tuhan dalam kesendirian seperti itu datanglah, hadirlah, menghibur, menguatkan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, bersyukur. Amin.